Langkah eratkan ukhuwah, penyuluh agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, masyarakat khususnya Kecamatan Sibolga Kota Sibolga, serta para pemirsa sekalian di mana saja berada. Hari ini kita akan coba membahas mengenai nikah siri. Nikah siri. Secara bahasa, nikah siri, nikah ya nikah, pernikahan, ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang diikat dengan akad nikah, pernikahan. Itu pernikahan. Siri, sir, sembunyi, tersembunyi, diam-diam. Nah, makna nikah siri berarti nikah diam-diam, nikah tersembunyi. Secara istilah ataupun pemahaman di masyarakat, nikah siri itu nikah yang belum dicatatkan di kantor urusan agama. Ingin saya sampaikan bahwa bagaimana pandangan hukum Islam, kompilasi hukum Islam tentang nikah siri ini, nikah yang tersembunyi, nikah yang belum dicatatkan di kantor urusan agama. Bagaimana pandangan hukum fikih munakahat, kompilasi hukum Islam, peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia tentang nikah yang seperti ini, nikah yang belum tercatat, nikah yang diam-diam. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang hal ini? Baiklah, satu persatu insya Allah akan kami bahas, dan nanti juga kita akan dengarkan pembahasan nikah siri atau penyampaian pendapat dari Ketua Majelis Ulama Kecamatan Sibolga Kota yang kebetulan beliau penyuluh agama Islam pada kantor urusan agama Kecamatan Sibolga Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ala ma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa dimanapun berada, terutama khusus di Kecamatan Sibolga Kota, kami dari Ketua MUI Kecamatan Sibolga Kota juga termasuk penyuluh di kantor urusan agama Kecamatan Sibolga Kota, masih ada terdapat yang disebut dengan nikah sir yang belum tercatat di kantor KUA. Maka oleh sebab itu kami menghimbau kepada kita masyarakat dan juga kepada para ustadz, para penyuluh, agar supaya jangan sembarangan untuk menerima yaitu kedatangan orang yang mau nikah siri sebelum kita periksa terlebih dahulu rukun-rukun dari pernikahan tersebut. Kalau seandainya terdapat rukun ada salah satu yang tidak sempurna, maka janganlah artinya kita membuat nikah siri ini, karena kita tahu bahwa akan berefek samping kepada yaitu dosa. Apabila rukun syarat tidak dilaksanakan, maka nikahnya tidak sah dan akan mendapatkan dosa sepanjang masa. Oleh sebab itu Allah ingatkan kepada kita di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya suatu perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk. Apabila kita melakukan nikah secara tidak sah menurut rukun syarat, maka kita menyuruh orang untuk berbuat zina selama-lamanya. Nah,
Oleh sebab itu kami himbau kepada kita semua, penyuluh, ustadz, tokoh-tokoh agama, nazir masjid, mari kita arahkan orang-orang yang mau menikah sir supaya datang ke kantor KUA setempat untuk supaya diperiksa, yaitu syarat-syarat rukun baik secara hukum agama maupun secara hukum pemerintah. Bila ini sudah dilaksanakan pencatatan yang baik di kantor uang, maka segala urusan akan bersih dan kita terhindar dari dosa dan terhindar dari malapetaka. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan kepada kita semua, yaitu terkhusus di Kecamatan Sibolga Kota. Kami dari Ketua MUI Sibolga Kota dan juga penyuluh agama di Kecamatan Sibolga Kota mengucapkan terima kasih banyak kepada kita yang berhati-hati dalam pernikahan ini, dan mohon maaf segala kekurangan dalam penyampaian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ditinjau dari fikih munakahat, nikah siri ini bila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, rukun nikah itu ada 5. Adanya mempelai laki-laki, ada mempelai wanita, adanya wali, adanya ijab qabul, dan minimal disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dengan persyaratan-persyaratannya masing-masing. Misal, wanita yang akan menjadi mempelai wanita itu, apakah dia tidak sedang dalam istri orang? Mungkin saja dia ditinggalkan oleh suaminya, belum ada kata talak, tapi sudah langsung dinikahkan, dianggap sudah bercerai. Bagaimana kalau dia sedang dalam masa iddah? Atau mungkin saja dia punya hubungan kekerabatan yang memang diharamkan untuk dinikahi seorang laki-laki itu. Kemudian mengenai wali misalnya, apakah walinya itu memang wali nasab yang memang dibenarkan oleh syariat? Karena wali nasab ini yang pertama itu ayah kandungnya, kakeknya, buyutnya, saudara kandung laki-lakinya. Apakah walinya sesuai dengan konsep Islam, sesuai dengan hukum fikih munakahat? Dan banyak hal yang mesti kita telusuri. Kita khawatir nikah siri yang tidak tercatat di kantor urusan agama tanpa melibatkan kantor urusan agama, atau katakan bahwa nikah sirinya pergi kepada seorang tokoh agama, ya datang, minta tolong pak, nikahkan kami pak, kami takut pak nanti daripada berbuat zina pak. Mungkin tidak dapat informasi yang sejelas-jelasnya mengenai hukum pernikahan. Dilaksanakan pernikahan tidak memenuhi hukum syarat, hukum dan syarat pernikahan berdasarkan fikih munakahat. Nah, ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Pernikahan yang dilaksanakan tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Pernikahan secara hukum fikih bisa tidak sah. Kalau tidak sah, haram hukumnya. Kalau haram, kemana jadinya? Zina jadi. Nauzubillah. Sementara Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina. Para pemirsa sekalian, katakan ada satu kejadian, contoh saja. Ada seorang wanita baru memeluk agama Islam, mu'alaf. Seorang mu'alaf wanita tadi ingin menikah. Ada pria muslim yang ingin menikahinya. Kemudian mereka mendatangi salah satu tokoh agama Islam, atau katakanlah ustaz atau pengurus masjid. Kedua calon mempelai tadi, kedua orang yang ingin menikah tadi, seorang laki-laki dan seorang wanita yang mu'alaf tadi, datang minta petunjuk, konsultasi mungkin, dialog. Akhirnya mereka minta dinikahkan. Setelah diselidiki, ternyata wali dari si wanita mu'alaf ini tidak ada yang beragama Islam. Orang tuanya masih beragama di luar Islam. Kemudian dinikahkan, atau katakan ustadz atau tokoh agama Islam tadi menikahkannya. Contoh ya, ini contoh. Dinikahkan menjadi wali hakim. Ini pernikahan batal. Karena seorang wanita yang tidak memiliki wali nasab, maka walinya adalah
wali hakim. Seorang wanita yang tidak memiliki wali nasab, maka walinya adalah wali hakim. Para pemirsa sekalian, bila pernikahan ini terjadi, mungkin saja kedua mempelai tidak paham. Dinikahkan oleh seorang tokoh agama, seorang ustadz, ya dianggapnya sah. Tapi pernikahan ini batal. Pernikahan ini tidak sah. Nah, mereka melakukan berhubungan suami istri setelah diakad nikahkan dengan wali yang tidak sah tadi. Bisa terjadi seperti zina atau ya zina, tapi itu bukan walinya. Wali hakim itu cuma satu di setiap kecamatan. Pernikahan itu batal. Pernikahan itu tidak sah karena tidak memenuhi 5 rukun nikah itu: mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali, ijab qabul, dan 2 orang saksi. Kemudian mereka hidup rumah tangga. Mungkin mereka tidak paham bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang ustadz tadi itu tidak sah. Mereka tidak paham yang dinikahkan tadi, maksud saya mereka mungkin tidak paham. Ya mereka biasa-biasa saja. Mereka beranggapan ini kan pernikahan cuma belum tercatat saja. Nanti tiba saatnya mereka akan catatkan. Misalnya bagaimana kehidupan mereka, bagaimana hubungan rumah tangga mereka. Mohon maaf, bila mereka melakukan hubungan suami istri, bagaimana hukumnya? Dan zina kan? Pesan saya kepada seluruh masyarakat Kecamatan Sibolga Kota khususnya, bila ingin melakukan pernikahan atau keluarga kita ada yang mau menikah, tetangga kita mungkin ada yang mau menikah, kenalan-kenalan kita mungkin ada yang mau menikah, dan kita mendengar informasi itu, sampaikanlah kepada mereka. Konsultasikan rencana akad nikah itu ke KUA. Sampaikan. Kalaupun nanti kantor urusan agama tidak bisa mencatatkannya karena berkas yang tidak memenuhi persyaratan untuk menikah, setidaknya kami sudah sampaikan kajian-kajian fikih munakahat mengenai akad nikah ini, supaya nikahnya minimal sah menurut hukum agama. Yang kita khawatirkan adalah terjadinya perzinahan yang tidak disadari, yang tidak diketahui, dalam tanda kutip zina terselubung. Nah, para pemirsa masyarakat Kecamatan Sibolga Kota khususnya Kota Sibolga pada umumnya, saya sampaikan, hati-hati dalam bernikah syiri, hati-hati dalam menikah siri, karena bisa jadi itu halal, bisa jadi itu haram. Kalau belum dapat mencatatkan pernikahan dari kantor urusan agama, mungkin ada kekurangan berkas dan kekurangan persyaratan lainnya, kami menghimbau, datanglah dulu ke kantor urusan agama, konsultasikan pernikahannya, tanyakan persyaratannya, bagaimana hukum syariat pernikahan, bagaimana tata cara pendaftaran nikahnya. Mungkin kami bisa memberikan solusi-solusi terbaik. Insya Allah kami siap membantu, kami siap memberikan penjelasan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi kami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.